Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mita Patriwika Habayahan dengan NPM 21160002. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Medan. Adapun pidato yang saya sampaikan adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan topik membangun komunitas Kristen yang kuat pada masa kini. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentu akan membawa komunitas Kristen untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, yang dimana kita tidak dapat memungkiri bahwa kita hidup dalam zaman yang penuh dengan perubahan dan dinamika yang cepat. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap komunitas Kristen, seperti penggunaan media sosial. Jika tidak bijak dalam menggunakan media sosial, akan memperburuk hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita dalam komunitas Kristen. Oleh karena itu, tentu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi agar kita tidak terjerumus ke dalam dunia maya yang berlebihan yang dapat membuat perhatian kita teralihkan ke dalam hal itu saja dan melupakan hal-hal yang lebih penting. Kemudian, tantangan yang semakin kompleks dihadapi oleh komunitas Kristen adalah adanya intoleransi dan juga diskriminasi, yang dimana sekarang banyak sekali terjadi berita-berita beredar bahwa tidak sedikitnya adanya umat Kristen yang mengalami ketidakadilan dan juga kekerasan. Dengan berbagai tantangan-tantangan seperti itu, tentu dapat mempengaruhi keteguhan iman dalam komunitas Kristen. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi atau membangun komunitas Kristen yang kuat pada masa kini. Pertama-tama, yang harus kita ingat adalah bahwa fondasi dari komunitas Kristen yang kuat adalah kasih. Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, yang dimana bahwa dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih akan menjadi landasan utama bagi kita untuk membangun hubungan dan interaksi dalam komunitas Kristen. Dengan kasih, kita akan menjembatani berbagai perbedaan dan mengatasi konflik, serta dapat menciptakan lingkungan yang baik dalam komunitas Kristen. Selain kasih, kita juga harus memperkuat iman dengan doa dan pemuritan. Dengan berdoa, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang dimana kita meyakini bahwa dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, hikmat, serta berkat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata demikian, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, dalam nas tersebut kita dapat memaknai bahwa dengan berdoa dan berkumpul, kita dapat bersatu untuk saling menguatkan dan kita dapat saling merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah. Pemuritan adalah proses pembinaan rohani yang dilakukan agar iman kita bertumbuh dan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Selanjutnya, kita harus aktif dalam pelayanan dan juga keterlibatan sosial. Sebagai komunitas Kristen, kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia bagi orang lain yang membutuhkan. Sehingga kita harus dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik itu di luar dan di dalam dari komunitas Kristen. Bantuan yang dapat kita berikan itu bisa saja berupa seperti materi, dukungan emosional, dan juga tindakan nyata yang dapat membantu mereka dalam kesusahan. Dengan tindakan nyata, hal itu menjadi cerminan dari hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian penting bagi kita untuk membangun komunitas Kristen yang inklusif dan juga terbuka. Komunitas Kristen yang kuat adalah komunitas yang mampu menerima dan merangkul setiap perbedaan yang ada, baik itu latar belakang, status sosial, dan perbedaan lainnya. Sebab dalam Galatia 3 ayat 28 menekankan bahwa kita adalah satu dalam Kristus. Walaupun memiliki perbedaan yang beragam, namun kita harus bisa menjadi satu dalam Kristus. Dengan menunjukkan sikap yang terbuka terhadap masyarakat luar, itu dapat menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak mengenal batas kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus mampu menggunakan teknologi secara bijak untuk membangun komunitas Kristen yang kuat. Pada perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, kita tetap dapat saling terhubung walaupun secara fisik kita saling berjauhan.
Dengan penggunaan media sosial, kita dapat saling berbagi firman Tuhan, saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Namun, hal penting yang sangat kita harus perhatikan adalah bahwa kita harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi, dan kita juga harus memastikan bahwa dengan menggunakan teknologi ini dapat membangun komunitas Kristen yang lebih positif dan berpengaruh terhadap masyarakat lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, memang untuk membangun komunitas Kristen yang kuat bukanlah tugas yang mudah, namun dengan doa, kasih, pelayanan, keterbukaan, dan juga dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini, tentu kita dapat mewujudkannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk membangun komunitas Kristen yang kuat, sehingga kita menjadi saksi yang hidup dari kasih dan anugerah Tuhan di dalam dunia ini. Dengan keteguhan iman dan kebersamaan yang kuat, tentu komunitas Kristen akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang terjadi pada masa kini, serta dapat membawa dampak yang positif terhadap orang lain. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.